Jadi memang, yang tentunya perlu dihadirkan itu, saya mungkin tidak bicara perlu hadir, karena memang ini adalah satu, kejadian yang memang akan bisa dirangsang atau di-trigger oleh adanya tempat yang baik gitu ya. Jadi memang yang perlu hadir itu adalah aktor-aktor yang pertama inspiratif, kedua yang terbuka pikirannya. Jadi harus open mind. Dia harus open minded, tadi seperti juga Alvin juga sudah sebutkan nih. Jadi, keterbukaan pikiran terhadap hal-hal di luar apa yang dia kerjakan, dan juga kemampuan untuk mengobservasi dan menganalisa apa yang masyarakat atau orang lain perlukan dalam menghadapi atau merespon satu, fenomena gitu ya. Itu yang pola pikir yang diperlukan oleh aktor-aktor ini. Karena dengan cara seperti itu, artinya dia membuat kesempatan untuk adanya, kolaborasi yang lebih luas. Nah, kolaborasi inilah yang biasanya tuh melahirkan lompatan-lompatan ide yang luar biasa maju ke depan gitu. Nah, ini yang aktor-aktor ini yang, menurut saya perlu dihadirkan dan orang-orang melihat mereka sebagai inspirasi. Bahwa kalau kita memang mau menghadapi atau menjawab tantangan, pembangunan katakanlah di Jakarta sekarang, itu tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional. Harus ada lompatan ide yang cukup jauh. Nah, bagaimana biar kita bisa lompat? Harus lompat bareng-bareng. Gimana cara biar bisa bareng-bareng? Harus ketemu dan berkolaborasi. Dan biasanya aktor-aktor yang memang open minded dan inspiratif itu bisa akhirnya mengumpulkan sekian banyak aktor itu dalam satu, kumpulan gitu ya, satu grup atau komunitas, sehingga dia juga menginspirasi lahirnya komunitas lain. Nah, ini yang menurut saya menjadi sangat penting. Dan saya sendiri melihat di dalam beberapa tahun belakangan, terlepas dari pandemi atau tidak, tapi, dengan adanya tren tadi ya, adanya pembangunan transit development (TOD), simpul-simpul transportasi, ruang-ruang kreatif yang membuat orang ketemu dari berbagai macam, background, itu mulai kelihatan ada aktor-aktor yang menginspirasi hadirnya lebih banyak orang gitu. Nah, ini yang menurut saya, harus terus didorong dan terus terang Mas Surya itu sudah mulai terjadi. Jadi bagaimana kita sekarang bisa enhance atau, mendorong terus adanya ekosistem seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Jadi, artinya, dibanding kita mengharapkan atau, mencoba menghadirkan aktor tertentu, tapi kita justru menyiapkan satu wadah yang justru kondusif. Supaya aktor yang muncul, akhirnya dia juga ditemui dan disamperi oleh, aktor-aktor lain yang akhirnya jadi satu kolaborasi yang inovatif. Mungkin gitu ya kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Angga. Kalau Alvin, pendapatnya bagaimana? Mungkin salah satu yang penting itu bahwa aktor ini harus benar-benar bisa berpikir dari sisi multidisiplin. Seperti kita ketahuin aja dengan kemajuan teknologi, problem-problem yang simple itu udah akan di take over dengan machines. Analytical problems akan di take over dengan artificial intelligence gitu. Nah, itu nanti kita juga sebagai manusia akan ditinggalkan dengan problem-problem yang sebenarnya akan lebih kompleks daripada sebelumnya. So the way we approach it, I think kita butuh orang yang bisa berpikir multidisiplin. Dalam arti solusi ini tidak akan berhasil kalau kita tidak mengerti context of the problem. Dalam arti the people who's going to use it. Dalam arti secara social science-nya itu seperti gimana gitu, human behavior seperti gimana, psikologinya tuh basically seperti gimana. Terus begitu at the same time semua solution ini karena kita tinggal di satu konteks dunia ekonomi, kita harus mengerti dari sisi ekonominya juga. So kita harus ngerti proses value creation itu bisa datang dari berbagai macam sisi. Dan the way we should approach it is basically kita harus punya this flexibility dalam berpikir bahwa economic value atau value creation itu tidak hanya lahir dari misalnya produk akhirnya, tapi mungkin bisa dari sistemnya, bisa dari prosesnya, bisa dari berbagai macam step di dalam supply chain-nya. Nah, di samping dari situ, di samping dari multidisiplin ini karena kita sudah transisi masuk ke dalam dunia digital, we also need to think in the multiverse gitu ya. Jadi kita tidak hanya sekarang hidup di universe yang sekarang nih secara fisik, kita udah 50% tinggal di universe yang digital gitu. Nah, di universe yang digital everything change, maksudnya the way people communicate, transaksi itu dilakukan seperti gimana, value itu bisa diciptakan seperti gimana. Jadi aktor-aktor ini harus bisa mengerti bahwa
bukan berarti kita transisi ke dalam dunia digital dan terus dunia fisikalnya ditinggal ya, tapi how do we maintain harmony in a way di dalam dunia fisik dan dunia digital juga untuk kita bisa, nomor satu, kita bisa create solution yang bisa tackle real problems, kedua kita bisa generate economic value karena itu dimana most of us kita bisa hidup basically, tapi yang jangan orang suka lupa itu juga the fact that all of this demands itu juga create a lot of pressure gitu, dan ini yang bisa impact bukan hanya ke individual tapi juga ke society, dan it can actually bring a lot of influences juga gitu. So gimana caranya kita bisa create a society yang productive tapi juga emotionally and mentally stable, a society yang basically bisa jadi bangga dengan hasil kreasinya mereka sendiri, tapi at the same time give a positive impact not just to the country tapi juga the environment and the planet, and at the same time kita juga bisa satisfied with what we do. That is the the bigger goal gitu. So multidisiplin, multiverse, and terus begitu ultimately yang tadi Mas Angga juga bilang, open minded itu dalam arti benar-benar bisa flexible in terms of thinking for a solution, dan kalau misalnya kita benar-benar employ that design thinking, artinya kita benar-benar bisa berpikir luar daripada biasanya gitu, thinking outside of the box for that solution. Nah ini yang benar-benar diperlukan gitu. Dan I think salah satu strategi yang perlu dilakukan itu juga gimana caranya supaya aktor atau agent of change ini tuh bisa survive, bisa sustain. Karena sebagai society kita butuh role model. Manusia nggak bisa secara serentak semuanya berinovasi gitu. Most of us kita butuh proven results, di mana kita bisa measure itu, pakai itu sebagai tolak ukur, udah gitu then we progress from that gitu. So it's a it's a very big challenge gitu ya. Tapi I think profile dari aktor atau agent of change ini yang kita butuhkan khususnya di Jakarta sekarang. Ya, menarik sekali. Terima kasih Mas Alvin. Jadi sepertinya ada kesamaan antara apa yang disampaikan oleh Mas Angga dan Mas Alvin. Jadi nggak cuma kita butuh suatu wadah agar para orang-orang yang punya mindset terbuka bisa menjadi inspirasi, punya keahlian dan punya wisdom, punya filosofi yang bisa membuat inovasi itu jalannya stabil, juga memang ada impact-nya juga buat masyarakat. Kurang lebih itu yang memang perlu dihadirkan. Nah, kebetulan memang dalam sesi hari ini kita berkaca dari dari kegiatan Smart Change yang membuat Future City Class. Future City Class nih basically bisa dilihat sebagai a starter package untuk entrepreneurs atau modern entrepreneurs di Jakarta ini. Seperti yang tadi saya sempat share juga bahwa entrepreneurs ini harus bisa berpikir baik dari multidisiplin atau multiverse. Ada banyak fundamental yang basically kita perlu pelajarin di luar dari ideas, creativity dan lain-lain. Seperti of course maksudnya taxes, legal, dan khususnya karena solusi yang kita mau coba terapkan itu di kota Jakarta, kita harus tahu juga kondisi kota Jakarta, dinamikanya dan lain-lain segala macam. Nah, hal-hal ini akan nanti di-share oleh berbagai macam speakers yang basically juga datang dari generasi yang lebih muda. The idea is basically gimana caranya untuk bisa belajar dari orang yang lebih relevan dan lebih related dengan zaman yang sudah berubah di saat ini, supaya apapun yang kita pelajari ini bisa lebih actual atau lebih mudah untuk bisa diaplikasi di kehidupan sehari-hari gitu.
Jadi mungkin saya coba bicara tidak hanya dari satu kelas tertentu ya, tetapi waktu pada saat Alvin ngajak saya untuk ngisi kelas ini, satu hal yang kebayang saya adalah exactly kata-kata Mas Alvin tadi, multiverse. Jadi ini sebenarnya satu variasi dari kelas-kelas yang membuat orang itu bisa yakin bahwa mereka tuh bisa belajar berbagai macam multidisiplin dalam waktu yang artinya bersamaan tanpa harus terkungkung dalam satu apa ya satu satu fokus atau satu batasan tertentu. Ini yang menurut saya menjadi kunci. Jadi tadi kita bicara multidisiplin, multiverse. Ini yang menurut saya kita juga masih belajar dari hal-hal yang terjadi di 10 tahun belakangan bahwa ternyata yang namanya multiverse itu bisa membuat satu inovasi atau satu lompatan grand ideas yang cukup besar gitu ya. Jadi yang justru saya yang banyak belajar dari kelas-kelas ini bahwa dengan mengikuti feature kelas ini itu kita bisa punya banyak sekali pemikiran yang membuat kita tidak hanya terkotak-kotak pada pemikiran tertentu. Justru kita terbuka dengan berbagai macam disiplin. Kita belajar untuk bisa berada di multiverse. Tadi ada yang sifatnya virtual, ada yang sifatnya faktual. Kita bicara soal online dengan brick and mortar gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan kita pun harus, bahasa Alvin tadi, agile atau luas nih, bergerak di antara itu. Dan yang saya percaya sebagai ya manusia ya, sapiens gitu ya, kita udah sering baca juga dari beberapa penulis terkenal bahwa manusia itu punya kemampuan untuk menciptakan narasi. Nah, narasi itulah yang sekarang ini sedang diberikan kesempatan untuk bisa bertransformasi. Nah, ini menurut saya adalah langkah berikutnya di mana feature class ini memberikan kerangkanya. Kalau misalnya kita mungkin sebelum ini hanya berbicara tentang satu atau dua disiplin ilmu, dengan feature class ini kita bisa belajar multidisiplin ilmu. Dan itu nantinya ujung-ujungnya bertransformasi di dalam otak kita, dalam diri kita untuk menjadi manusia yang bisa meng-create narasi yang juga sangat luas tapi juga bisa menjaring berbagai macam kepentingan. Nah, jadi menurut saya itulah yang menarik dari feature class ini. Itu yang membuat saya juga banyak belajar karena pada saat saya juga membuatkan materinya saya berpikir keras bagaimana supaya kelas yang misalnya yang saya isi itu bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang gitu, untuk para audiens juga untuk belajar yang lain. Jadi nggak hanya kelas itu aja. Nah, memberikan atau menyediakan kerangka itulah yang saya pikir apa yang Mas Surya dan Alvin kerjakan di sini itu justru lagi-lagi buat saya menjadi satu nexus, menjadi satu third place yang sangat promising, sangat menjanjikan. Itu yang menurut saya buat diri saya pun saya banyak belajar dari situ, Mas Surya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Angga dan Mas Alvin untuk diskusinya hari ini. Banyak opini yang sepertinya bisa satu ditangkap oleh pemirsa agar kita terapkan dalam problem solving kita sehari-hari. Jadi tadi yang sudah didiskusikan adalah dengan berbagai tantangan yang hadir di kota, nggak cuma di Jakarta tapi di kota mana saja di ruang lingkup tempat kita kerja, tempat kita tinggal, dan tempat kita transit, kita bisa menerapkan problem solving skill dengan cara berpikir secara kreatif, dan kita juga bisa melihat bukan produk yang menjadi solusi dari semua permasalahan, tapi bagaimana kita mengenal dulu solusi yang kita dapatkan dari mengerti dengan benar apa itu problemnya, intervensi seperti apa yang sepertinya bisa melibatkan beragam aktor dalam ekosistemnya, sehingga kita bisa memberikan impact kepada masyarakat secara luas. Misalkan dalam kasusnya transit point, ya kita melihat bagaimana aktor-aktor yang bakal datang kepada transit point ini bisa mendapatkan manfaat dari produk tersebut atau dari solusi tersebut. Dan kita juga melihat bahwa dalam perjalanannya kita butuh orang-orang yang berpikir terbuka, berpikir secara progresif dan bisa memiliki filosofi dan wisdom. Dan di Future City Class kita memberikan kerangka, berpikir kerangka untuk membuat narasi sehingga kita bisa kita lebih memiliki inspirasi untuk membuat pendekatan pada solusi ya. Dan inilah cikal bakal yang bisa membantu generasi kita sekarang, generasi kita berikutnya juga untuk berpikir lebih kritis, berpikir lebih
esensial dalam menghadapi permasalahan kita sehari-hari, nggak cuma buat dalam ruang lingkup yang besar seperti dalam kota, tapi juga dalam kehidupan pribadi.